Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Seto Muanas. Di sini melaporkan langsung dari Pusgiwa Universitas Indonesia, kampus Depok, di mana di sini kita akan membedah suatu sistem proyek energi, di mana untuk rencananya di ini akan diaplikasikan di Desa Tongidon, Sulawesi Tengah. Di mana untuk proyeksinya ini untuk menghidupkan 150 rumah yang ada di Desa Tongidon tersebut. Oke, langsung saja nanti kita akan tanyakan kepada para ahlinya. Oke, halo pemirsa. Sekarang yang pertama saya sudah bersama dengan Mas Dista. Kali ini terkait proyek Seawave Energy. Kenapa sih kita memilih Desa Tongidon tersebut untuk kita rencanakan pembangunan Seawave tersebut, Mas Dista? Boleh dijelaskan? Oke, jadi di Desa Tongidon ini yang kita pilih ini dikelilingi sama Laut Wale yang sangat besar. Jadi energi laut itu densitasnya itu 800 kali lipat dari densitas udara. Seperti itu, dan gelombangnya itu bisa kita pakai 24 jam, nggak kayak pembangkit listrik tenaga surya yang kita bisa pakai untuk nyerap energinya itu di siang hari doang. Nah, kalau energi laut kan kita pakai 24 jam. Jadi untuk kepulauan kayak Desa Tongidon kayak gini, ini sangat bagus lah untuk energi lautnya kayak gitu jika menggunakan Seawave tadi, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai kenapa kita memilih desa tersebut gitu ya. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, halo pemirsa. Di sini saya sudah bersama saudara Vincent. Halo saudara Vincent. Halo Mas Eko. Sekarang saya di sini akan bertanya mengenai alat yang didemonstrasikan atau diilustrasikan oleh kelompok kami, yaitu boleh dijelaskan Vincent ini untuk alatnya seperti apa? Oke, jadi sebelumnya terima kasih Mas Eko atas kesempatan wawancaranya. Jadi yang sedang saya pegang saat ini adalah sebuah Wave Energy Converter atau WEC tipe Point Absorber. Nah, jadi mungkin mau saya jelaskan aja langsung cara kerjanya. Iya boleh. Cara kerja dari sistem ini tuh gimana sih? Oke, Mas Eko. Jadi WEC ini utamanya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pelampung. Di sini dia kita buat dari botol yang berwarna biru ini. Lalu generator yang kita buat dari karton, dan juga bebannya, weight-nya untuk menjaga posisi pelampung di laut. Nah, jadi sebenarnya cara kerjanya cukup sederhana, Mas Eto. Gelombang air laut kan dia selalu naik turun ya, mengikuti angin dan sebagainya. Ketika gelombang air laut itu sedang naik turun, pelampung yang berwarna biru ini atau WEC Point Absorber ini dia akan naik turun mengikuti gelombang laut tersebut. Jadi ketika gelombang laut ini dia naik turun, poros yang ada di pelampung ini yang fix dan dia diteruskan ke generator dan juga ke pelampung ini, pemberatnya, maaf, ini dia akan ikut naik turun juga, kecuali si generator. Kenapa? Karena generator ini kita buat dia berada di dalam air laut dengan massa jenisnya yang kita atur sama dengan air laut tersebut, sehingga dia seolah-olah tidak begitu bergerak. Jadi ketika pelampung, shaft dan pemberatnya ini bergerak, dia membuat seolah-olah generatornya naik turun, memutar gear-gear yang ada di dalamnya sehingga menghasilkan listrik untuk generator. Sehingga memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, nanti kabel-kabel yang ada di dalam generator ini diteruskan ke bawah melalui tanah hingga ke Desa Tongidon. Seperti itu. Oke, itu dia pemirsa penjelasan dari Vincent untuk mengenai alat tersebut. Oke, sekarang saya akan bertanya mengenai spesifikasi dan bagaimana sih jika alat tersebut itu diaplikasikan secara nyata di sebuah desa di Indonesia. Oke, boleh dijelaskan untuk saudara Vincent? Oke, jadi begini Mas Seto. Kan tadi, maaf, oke. WEC-nya ini, maaf sebelumnya, Desa Tongidon ini kan dia terletak di daerah pesisir pantai, di lepas laut. Jadi ketika dia ingin menghasilkan energi dari gelombang laut, otomatis kita cukup menaruh WEC tipe point absorber ini di kemungkinan 2 titik. Yang pertama di laut utaranya di sini, dan juga di timur laut dari Desa Tongidon. Nah, kita proyeksikannya dari alat ini, dari si WEC point absorber yang kita buat ini, satu unitnya itu bisa menghasilkan sekitar 25 kW untuk satu unitnya. Jadi Desa Tongidon ini
dia terdiri dari sekitar 150 orang, 150 kepala keluarga. Jadi butuh sekitar ya 100 kilowatt gitulah ya untuk satu desa. Karena satu rumahnya kita proyeksikan sekitar 500 watt. Jadi kita butuh sekitar 4 WSC tipe point absorber yang tersebar. Jadi mungkin bisa 2 biji ditaruh di Laut Utara dan 2 biji ditaruh di Laut Timur Laut. Begitu Mas Eto. Oke, kalau boleh saya simpulin berarti ini akan ada 4 alat Seawave tersebut ya, Vincent. Dan Dengan- dari Seawave-nya ini nanti akan diatur lewat Power Management Building ini yang terletak di sebelah timur dari Desa Tongidon. Seperti itu. Oke pemirsa, jadi seperti itu rekayasa alat yang akan diaplikasikan di dunia nyata. Mungkin itu saja sementara yang bisa kami sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu teman dari Vincent, yaitu Saudara Marvin, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Vincent bahwa dengan 4 alat Seawave tersebut akan menghasilkan 100 kW energi listrik. Dan saya masih bingung bagaimana sih cara dari 100 kW Seawave tersebut dapat didistribusikan ke rumah-rumah di desa Tongmyon tersebut. Oke, mungkin sekarang saya sudah dengan bersama Saudara Marvin. Oh iya, perkenalkan nama saya Marvin Aditya Samboro. Oke, mungkin boleh dijelaskan bagaimana sih dari 100 kW energi listrik yang dihasilkan itu dapat didistribusikan ke rumah-rumah di desa Tongmyon tersebut. Oke, jadi dari alat tadi ya, dari web tadi itu disalurkan melalui kabel bawah laut. Jadi kami coba buat maketnya, dimiripin. Nah, kabel bawah laut itu terhubung ke Power Building Management atau Energy Management System di sini. Nah, seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya Vincent, kita kan tahu ya kalau ombak laut itu dia mengalami deviasi atau naik turun gitu kan. Makanya biar nanti alat elektronik di rumah warga itu awet gitu, nggak cepat rusak karena nggak stabil. Nah, fungsinya gedung ini itu adalah untuk menstabilkan jaringan gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Mungkin coba saya simpulkan, berarti kita butuh yang namanya Power Management Building, di mana dia ada di dekat perumahan atau di desa Tongmyon tersebut untuk mendistribusikan listrik dari Seawave-nya. Oke, tambahan sedikit untuk di Power Management Building ini itu terdapat BSS. Jadi ketika nanti ombaknya itu lagi tenang gitu kan, itu ada surplus energi gitu. Jadi ya bisa untuk tetap distribusikan secara stabil ke rumah warga, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Marvin atas penjelasannya. Oke pemirsa, cukup sekian mengenai distribusi listrik dari Seawave ke Power Building Management. Terima kasih. Oke, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Di sini mungkin saya ingin menyimpulkan kembali terhadap apa yang telah kami wawancara dengan kelompok tersebut. Untuk yang pertama yaitu dari komponen dari alat Seawave energi tadi itu ada 3 komponen, yaitu ada generator dan juga pelampung dan juga stabilizer. Dan untuk pengaplikasian distribusinya itu menggunakan Power Management System, di mana di situ terdapat BS atau Battery Energy Storage Systemnya, dan kemudian disalurkan kepada kurang lebih 150 jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Tongmyon, Sulawesi Tengah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami untuk laporan pada proyek sistem ini. Terima kasih.